kita ini membutuhkan generasi yang tangguh ya. Generasi yang tangguh. Suatu ketika Umar bin Khattab duduk bersama dengan para sahabatnya seperti mungkin di dalam satu rumah ya. Mungkin keadaannya seperti ini. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat beliau itu, tamannau, berobsesilah kalian, berangan-anganlah kalian wahai para sahabatku. Kemudian seorang laki-laki mengatakan, faqala rajulun atamanna law anna li hadhihi dar mamlu'atun dhahaban unfiqu fi sabilillah. Wahai Amirul Mukminin, saya itu berobsesi, berangan-angan sekiranya rumah ini dipenuhi oleh emas, kemudian saya impakkan fi sabilillah. Nah, itu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan tamannau. Umar ingin mendengarkan yang lain, apa kira-kira obsesi yang lain yang ingin disampaikan oleh sahabat beliau. Kemudian yang lainnya mengatakan, atamanna lau annaha, sekiranya saya berobsesi wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini mamlu'atun, dipenuhi oleh lu'lu'an wa jauharan unfiqu fi sabilillah wa tasaddaqu. Sekiranya rumah ini dipenuhi oleh permata ya. Kemudian saya impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian saya bersedekah dengannya. Lagi-lagi Umar bin Khattab itu masih menunggu obsesi yang lain. Ya. Kemudian beliau mengatakan tamannau, berobsesilah kalian wahai sahabatku. Kemudian mereka mengatakan, qalu ma nadri ya Amirul Mukminin, kami tidak tahu apa lagi yang kami ucapkan tentang cita-cita itu. Karena sudah didahului oleh dua orang, ya semuanya mengungkapkan hal yang sama, dan mungkin ketika itu sahabat Umar bin Khattab ketika itu memiliki pendapat yang sama, bahwasanya kalau saya jadi orang yang kaya maka saya akan bantu dakwah itu. Mungkin seperti itu semua ya. Kemudian Umar bin Khattab itu karena sahabat sudah memberikan jawaban, beliau mengatakan, faqala Umar, atamanna law anna hadha ad-dar, saya itu berobsesi sekiranya rumah ini mamlu'atun rijalan, dipenuhi oleh laki-laki. Kata Umar bin Khattab, misla Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, sekiranya rumah ini dipenuhi oleh rijal, laki-laki yang seperti Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah. Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Umar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang khalifah Umar bin Khattab yang memiliki pengetahuan atau pandangan yang jauh ke depan, bahwasanya pentingnya kader yang militan. Pentingnya kader yang militan untuk kemajuan Islam itu, untuk kemajuan Islam. Karena dunia dakwah kita hari ini itu memasuki era yang kompetitif kompetitif. Era yang menentukan siapa di antara kita yang mampu bertahan, ataukah mampu untuk maju, ataukah dia akan hilang dari peredaran dan terkikis oleh zaman. Hal ini bisa dibuktikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu ada kuliah perdana, tentunya masih di kuliah, di bangku kuliah itu ada seorang profesor yang termasuk peneliti aliran-aliran sesat yang ada di negeri ini, itu mengatakan bahwasanya jumlah aliran sesat yang ada di Indonesia itu sangat-sangat banyak, sampai ratusan itu. Dan setiap aliran itu tentu memiliki orang-orang yang mengusung fikrah mereka itu. Sampai ratusan, kata beliau. Kami tidak sebutkan. Bahkan yang sudah dipatwakan itu juga pun sampai sudah ratusan. Oleh itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dalam hal ini itu melihat bahwasanya kehadiran orang-orang yang militan sebagaimana Abu Ubaidah al-Jarrah itu dibutuhkan di zaman beliau ketika itu. Kalau di zaman itu adalah masih zaman keemasan, dibutuhkan orang-orang seperti Abu Ubaidah al-Jarrah yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kepercayaan umat ketika itu. Nabi SAW mengatakan setiap umat itu punya orang-orang kepercayaan, orang kepercayaan. Dan
orang kepercayaan umat ini, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya. Dia adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya. Kalau kita baca dalam sirah, ya, yang banyak beredar itu 60 ya sirah sahabat itu, ya biografi sahabat, maka kita akan temukan ternyata Abu Ubaidah al-Jarrah ya sungguh luar biasa. Ya, mulai dari sepak terjangnya ketika bersama dengan Nabi SAW mengikuti ya peperangan, mulai dari perang Badar, kemudian perang Uhud. Ya, ya kisah-kisah heroik beliau itu luar biasa itu, luar biasa. Ya, sampai-sampai gigi beliau itu copot di perang Uhud ya gara-gara mencabut rantai yang ya mengenai Nabi SAW ketika panah itu diarahkan ke Nabi SAW kemudian mengenai beliau sehingga rantai yang ada pengikat topeng besinya itu ya, masuk ke dalam pipi Nabi SAW 2 biji itu. Ya, seperti ini. Ya. Dan itu dikisahkan oleh Abu Bakar ya As-Siddiq bahwasanya Abu Ubaidah al-Jarrah di perang Uhud itu senantiasa ingin dekat dengan Nabi SAW. Terkadang beliau itu jauh karena ya hantaman musuh. Ya, namun matanya itu tidak pernah lepas dari Nabi SAW. Matanya itu seperti mata elang yang senantiasa melihat, mengontrol keadaan Nabi SAW. Ketika Nabi terdesak, maka dia kesana lagi untuk memukul mundur musuh itu. Sehingga ketika dia melihat ternyata anak panah diluncurkan oleh seorang yang memiliki keyakinan paganisme ya, orang musyrik ketika itu dan mengenai Nabi SAW, beliau itu ketika itu berusaha untuk mendekati Nabi SAW, kemudian ya dengan pedangnya yang satu pedang itu ya, kemudian beliau mainkan itu ya bagikan 100 ya pedang yang menghantam musuh yang ada di sekitar itu, sehingga ya dalam sejarah itu dikatakan bahwasanya ya musuh itu tercerai-berai. Setelah itu datang Abu Bakar bersama dengan sahabatnya. Ya ternyata di sana saudara Abu Ubaidah al-Jarrah itu mengusap pipi Nabi SAW yang penuh dengan darah dan mengatakan tidak mungkin ya bagaimana mungkin ya, orang yang melukai Nabi SAW mendapatkan keberuntungan padahal beliau ini datang membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau itu ingin mengeluarkan rantai yang masuk dalam pipi Nabi SAW. Kemudian dia minta izin kepada Abu Bakar ketika itu dan Abu Bakar mengizinkan, sehingga beliau itu gigit rantai itu dengan kuat. Ya. Supaya apa? Supaya Nabi SAW tidak merasa ya kesakitan ketika dicabut rantai itu, maka ya, beliau itu menggigit dengan kuat, kemudian menarik sampai beliau jatuh ke belakang itu. Ya, bersama dengan jatuhnya keluarnya rantai itu, copotnya gigi beliau yang ya, gigi seri bagian depan. Kemudian setelah itu yang kedua, ya dia lakukan lagi sampai copot ya, gigi beliau yang kedua, ya gigi seri, sehingga setelah itu dilihat ternyata Abu Ubaidah dalam keadaan ompong, seperti ada gawang di sini ya, ya kelihatan langsung masuk gitu. Coba bayangkan seorang ya, Abu Ubaidah yang begitu cinta kepada Nabi SAW melakukan hal itu agar Nabi SAW tidak merasakan sakit, ya, tidak merasakan sakit. Ya. Dan ya kisah-kisah beliau yang lain sungguh luar biasa. Beliau itu tidak mementingkan dirinya untuk tidak mementingkan kepentingan ya dirinya. Ya. Beliau itu lebih mementingkan kepentingan atau urusan kaum muslimin. Di antara buktinya ketika beliau itu menjadi khalifah di Syam, diangkat sebagai seorang gubernur oleh Umar bin Khattab ya Affan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab datang menemui ya beliau dan menanyakan kepada masyarakat dan mengatakan, "Di manakah saudaraku?" Kemudian Umar mengatakan, "Siapa saudara Anda?" Katanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian setelah itu dia bertemu, ternyata beliau itu mengunjungi rumahnya. Ini rumah seorang gubernur ya. Ya, rumah seorang gubernur ya. Afwan, saya minta izin. Minum dulu. Ketika masuk, ternyata Umar begitu bersedih melihat keadaan rumahnya. Ya. Di dalamnya cuma ada ya pedang, ada tameng, kemudian ada pelana ya untuk kuda. Tidak ada perabot-perabotnya, tidak ada gelas-gelas cantiknya, tidak ada piring dan lain sebagainya. Ya, padahal dia adalah seorang gubernur. Ya, kalau sekarang ada gubernur yang seperti itu, masya Allah, ya luar biasa. Ya, jangankan gubernur yang dibawa-bawaannya saja berusaha bagaimana supaya untuk tidak ada misalnya orang-orang seperti ini yang tidak memiliki ya fasilitas-fasilitas yang mewah lah. Tapi coba seorang Abu Ubaidah al-Jarrah seperti itu keadaannya, dan Umar mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau tidak mengambil bagianmu sebagaimana orang lain mengambil bagiannya?" Ya. Kata beliau, keadaan inilah wahai Umar yang membuat saya merasa ridho dan merasa cukup. Ya cukup. Ya. Ya.
Beliau sungguh luar biasa. eh, eh, Keadaan beliau Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi SAW ya ketika datang utusan dari Yaman, dari Najran, ya, ingin meminta kepada Nabi SAW agar diutusnya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, Islam dan Sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sungguh aku akan mengirimkan ya bersama kalian seorang yang terpercaya. Kemudian beliau mengatakan benar-benar terpercaya, sampai 3 kali beliau katakan seperti itu. Benar-benar terpercaya dan benar-benar terpercaya. Umar bin Khattab beliau mengatakan ketika beriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya saya itu tidak pernah berkeinginan untuk menjadi pemimpin, tetapi ketika Nabi SAW mengucapkan hal itu, saya itu bercita-cita agar saya lah orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sehingga setelah saya sholat subuh seperti ini, semua orang duduk, ya Umar bin Khattab itu sengaja mengangkat badannya seperti ini agar dilihat oleh Nabi SAW. Ya, agar beliau itu ditunjuk nanti bahwasanya Andalah yang akan dikirim itu yang disebutkan tadi, berikan tazkiyah, rekomendasi bahwasanya dia adalah orang terpercaya. Ya. Namun Nabi SAW melihat, ya orangnya ternyata tidak ada. Lihatnya Abu Ubaidah Al-Jarrah di sana, kemudian dipanggil sini. Ya, coba bayangkan luar biasa. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan inilah obsesi Umar bin Khattab, ingin menghadirkan orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah yang memiliki ya, sifat amanah yang luar biasa. Ya, ketika diberikan tanggung jawab dan tugas, boleh itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu.